Pemerintah akan mengubah tanah Papua menjadi lahan persawahan sehingga bisa menyumbang target swasembada pangan di Indonesia. Hal itu diungkapkan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman usai rapat dengan Presiden RI Prabowo Subianto dan Kepala Daerah se-Papua di Istana Negara Jakarta pada Selasa 16 Desember. Amran menjelaskan bahwa pemerintah berambisi bisa menciptakan swasembada pangan untuk Papua paling lambat 3 tahun ke depan. Sebab kata Amran, Papua butuh 660.000 ton beras per tahunnya untuk kebutuhan pangan masyarakat. Saat ini kata Amran, Papua hanya memproduksi 120.000 ton beras per tahunnya, sehingga ada kekurangan 540.000 ton beras. Guna menutup kekurangan tersebut, pemerintah akan melakukan pencetakan sawah baru secara masif di tanah Papua. Lebih lanjut, Mentan menyampaikan visi besar pemerintah dalam membangun kemandirian pangan di seluruh wilayah Indonesia. Ia menyebut swasembada pangan di setiap pulau tanpa ketergantungan distribusi antar wilayah merupakan solusi permanen untuk menjaga stabilitas pasokan dan mengendalikan inflasi nasional. Selain beras, pemerintah juga akan mengoptimalkan potensi pangan lokal Papua melalui revitalisasi industri sagu. Mentan menyebutkan bahwa pabrik sagu di Sorong akan kembali diaktifkan. Langkah-langkah tersebut diharapkan menjadi fondasi kuat bagi percepatan pembangunan Papua sekaligus memperkokoh ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Lahan sawah sendiri tidak identik dengan masyarakat dan tanah Papua. Wacana pembangunan sawah di Papua sendiri sempat mendapatkan penolakan dari warga adat, tepatnya di distrik Pisugi, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Di muat situs Walhi Papua, warga menegaskan penolakan terhadap proyek cetak sawah seluas 76 hektar yang direncanakan di wilayah Wasaima, distrik Witawaya. Warga menilai proyek tersebut mengancam kelestarian tanah adat dan ruang hidup masyarakat setempat. Penolakan itu ditandai dengan pemasangan papan larangan bertuliskan dilarang membuka lahan sawah di lokasi ini tanpa kompromi dengan pemegang hak ulayat dan masyarakat setempat. Tokoh masyarakat Pisugi Cornelis Oagai menegaskan bahwa tanah adat tidak boleh disentuh tanpa persetujuan pemilik hak ulayat. Ia meminta pemerintah daerah dan pihak pelaksana proyek untuk menghentikan segala bentuk aktivitas pembukaan lahan sebelum ada kesepakatan yang sah dengan masyarakat adat. Masyarakat distrik Pisugi berharap pemerintah menghormati prinsip hak ulayat dan memastikan setiap kebijakan pembangunan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan serta nilai-nilai adat yang hidup di tengah masyarakat. Jangan lupa subscribe ya!